Selamat pagi, saudara-saudaraku, para peserta Jacin 2021. Saya mendapat tugas dari panitia untuk membawakan increasing awareness of drug allergy. Kenapa kita mesti aware? Kita tahu obat itu layaknya pisau bermata dua. Di satu sisi, kita mendapatkan manfaat dari obat, yaitu untuk kesembuhan pasien. Ya, kita sudah tahu semua. Tetapi ada juga sisi negatifnya, yaitu dapat merugikan pasien. Bahkan ujung-ujungnya dokternya juga kena imbasnya. Oleh karena itu, kita akan membahasnya berikut ini. Slide. Kenapa kita mesti mempelajari drug allergy? Kita tahu dia bisa menimbulkan morbiditas, jadi sakit, bahkan ada sebagian yang meninggal, ongkos pengobatan jadi bertambah karena kena komplikasi daripada alergi obat, dan kalau sial, kita juga bisa dituntut oleh keluarga atau pasien sendiri. Ya. Saya sendiri beberapa kali menjadi saksi ahli daripada alergi obat ini di pengadilan. Slide. Ini adalah data yang dari suatu seperti rumah sakit di Inggris selama 10 tahun. Kita lihat di sini, anafilaksis, meninggal karena anafilaksis, ya, itu bisa disebabkan oleh sengatan serangga, bisa disebabkan oleh makanan, tapi bisa juga banyak bahkan karena obat-obatan. Dari golongan penisilin, golongan sulfa, anestesi lokal, SN inhibitor, dan sebagainya. Bahkan kontras media. Jadi ini yang meninggal karena anafilaksis selama 10 tahun. Namun demikian, kita tidak punya data di sini mengenai Stephen Johnson misalnya, yang juga bisa meninggal, TEN misalnya. Ya, jadi obat itu punya potensi bisa menyebabkan kematian. Slide. Ini adalah di kasus-kasus alergi yang dirawat, ya. Jadi kita bisa lihat di sini, di situ ada dari Asia dan sebagainya. Ini bisa menyebabkan Stephen Johnson misalnya, TENS, ya, ataupun bahkan anafilaksis. Dan kita bisa lihat juga ini bisa menimbulkan kematian, ya, beberapa ada kematian. Jadi memang baik di rumah sakit pun bisa menimbulkan gangguan kesehatan maupun kematian. Slide. Bagaimana kita tahu perilaku dokter? Ya, pengetahuannya gimana, prakteknya gimana? Ini diselidiki oleh kumpulan dokter di Cina, di sentral Cina, ya, mengenai drug allergy. Apa sikap praktisi kesehatan mengenai drug allergy? Ya. Sebagai kesimpulan, ini bisa dinaikkan bahwa pengetahuan mereka mengenai alergi obat itu masih kurang dan sangat kurang, sehingga perlu penambahan pengetahuan dan selalu diingatkan terus-menerus bahwa alergi obat ini penting. Slide. Sebetulnya apa sih alergi obat itu? Kenapa kita mesti tahu? Ya. Kita slide berikutnya. Setiap pemakaian obat itu punya risiko, yaitu ada risiko reaksi simpang obat. Ini kita bagi dua, bisa diprediksi, ini biasanya berkaitan dengan efek farmakologisnya, dan tidak bisa diprediksi. Ya, ini dose independen. Apa artinya? Dose independen ini tidak tergantung besarnya obat, tidak berkaitan dengan efek farmakologisnya, dan terjadi pada orang-orang yang punya susceptibilitas, artinya punya kecenderungan untuk mendapatkan adverse drug reaction. Kita ulangi lagi, adverse drug reaction ada respons suatu obat yang berbahaya, yang tidak dikehendaki dan tidak diduga, ya, pada dosis dan terapi yang penyakit biasa, ya, dan
memodifikasi gangguan fungsi fisiologis. Jadi ada predictable dan unpredictable. Slide. Dalam kehidupan sehari-hari, kita suka dengar misalnya ada overdosis. Contohnya adalah misalnya golongan acetaminophen, ini menyebabkan hepatitis nekrosis, side effect, albuterol, ya obat asma, tremor, atau antihistamin, ngantuk, ya. Efek sekunder, clindamycin, bisa Clostridium difficile, bisa pseudomembran colitis, interaksi obat, ya, bisa menyebabkan gangguan jantung. Ini yang predictable, bisa diduga karena efek farmakologisnya. Di samping itu unpredictable, kita bisa intolerance, aspirin dosis kecil tinnitus misalnya, idiosinkrasi kloroquine, bisa hemolytic anemia, alergi, penisilin, dan pseudoalergi, radiokontas media. Contoh, ini sering disebut sebagai drug hypersensitivities. Tidak bisa diduga. Dulu, nanti kita akan lihat, suatu hari makin lama makin berkurang dampak ini. Slide. Bagaimana mekanismenya? Slide. Ya, kalau dari alergi, reaksi alergi, kita kenal gel and gums. Kita lihat di sini tipe 1, ya, IgE mediated, ya. Kita lihat tipe 2, ya. Kita lihat ini mengenai IgG antibody terhadap sel, ini contohnya hemolytic anemia, trombositopenia, ya. Tipe 3 melalui IgG juga, ya. Ini kompleks imun yang mengendap di saluran pembuluh darah kecil, baik itu di pembuluh darah vaskulitis maupun di ginjal. Yang tipe 4 itu ini adalah mengenai humoral melalui komponen plasma darah ataupun serum darah. Sementara yang tipe 4 melalui seluler, tidak melalui darah tapi melalui sel limfosit terutama. Ya, kita sekarang sudah dibagi menjadi tipe 4A, 4B, 4C, 4D. Ini berkaitan dengan makrofag biasanya, ya, menyebabkan gangguan dermatitis kontak. Ini mengenai berkaitan, ini kadang-kadang berkaitan dengan tipe 1 juga, yaitu berkaitan dengan eosinofilia. Kita lihat di sini pada kronik asma, ya, bisa makular papular eksantema. Ini tipe matina ada gangguan pada menyebabkan Stephen Johnson, ya. Yang 4 ini adenosis pustulosa atau Behçet disease. Slide. Saya akan membahas kita yang sering berkaitan dengan immediate allergic reaction atau anafilaksis. Itu ternyata tidak hanya mengenai IgE, ya, immunologic activation, tetapi juga bisa oleh zat-zat yang lainnya, radiokontras media. Sini ada reseptor, T-cell reseptor, yang bisa memicu pengeluaran granulasi mastosit, menyebabkan anafilaksis tanpa melalui imunologis. Dan obat-obat yang lain, neuromuscular blocking agent, quinolone, kompon, dan sebagainya, itu yang disebut pseudoalergik. Menyerupai gejalanya alergi persis, tapi tidak melalui sistem imunologis. Ya, slide. Ya. Oleh karena itu, kita tahu tadi yang tipe A, ya, yaitu yang toksisitas, side effect, dan sebagainya. Yang tipe B, melalui alergik tadi tipe 1, 2, 3, 4. Sekarang ada yang disebut PI concept, Pharmacologic Immunology Association. Yaitu, ini yang tadi kita lihat, kalau melalui IgE bisa anafilaksis atau urtikaria, melalui yang tipe sel T, melalui maculopapular eruption, yang ini bisa menyebabkan hemolytic anemia atau imun kompleks tipe 1, 2, 3, 4. Ya. Tapi sekarang ada teori baru mengenai reseptor mengenai di HLA maupun reseptor PI konsep di T-cell reseptor. Jadi obat itu bisa langsung, ya, tidak melalui IgG atau IgM atau IgE. Jadi terutama pada sel. Ini juga bisa menyebabkan maculopapular eruption, DRESS, dark reaction eosinophilic systemic symptom, Stephen Johnson, TENS, EJEP, bahkan hepatitis. Ya, jadi obat, ya, tidak diolah-olah langsung berikatan ini langsung berikatan dengan reseptor yang ada di HLA maupun ada di reseptor. Nah, ini yang kedua tadi, drug bind to receptors atau enzim di effector cell, dalam hal ini mast cells, ya. No real allergy. Ya, ini yang disebut pseudo allergy, ya.
Jadi obat-obat itu langsung berkaitan dengan reseptor yang ada di mast sel. Ini bisa menyebabkan anafilaksis, bisa juga gangguan enzim yang menyebabkan gangguan siklooksinasi menurun, dokter meningkat, bronkospasm pada asma misalnya, atau bradykinin pada angioedema. Ya. Slide. Nah, ini tadi mengenai PI konsep, ya. Jadi si obat itu bisa langsung berkaitan dengan T-cell receptors, ya, atau melalui HLA yang ada di antigen presenting cell berkaitan timbul reaksi. Kadang-kadang dia tidak reaksi, ini berubah dulu, ya, akhirnya juga sama. Jadi pada envelope daripada HLA. Ya, slide. Apa gejalanya? Yuk. Ini adalah makulopapular. Ini yang paling sering gejala daripada alergi obat. Ini kita dapati biasanya terjadi pada 2-3 hari setelah pemakaian obat baru muncul gejala. Namun kalau sudah tersensitasi, mungkin bisa beberapa jam atau 1-2 hari paling lama sudah timbul gejala ini. Tidak selalu baru seminggu baru muncul, tidak. Bisa. Kalau sudah tersensitasi, reaksi kedua bisa lebih cepat. Slide. Ya, terus ini makulopapular, terus urtikaria angioedema, fig esantim, ya, vaskulitis, pecah pembuluh darahnya di sini, slide. Toxic, ya, ini kulitnya terkelupas, ya, Stephen Johnson yang kena mulut, sebagainya, dan sebagainya, ya. Nah, kapan ini dianggap berbahaya? Ya, ini kalau serius, ya, bisa menyebabkan kematian, memerlukan perawatan atau perawatan rumah sakit, ya, bisa menyebabkan disability, apalagi kalau kena kelopak mata atau mata, retina dan sebagainya, ya, bisa life threatening. Sementara severe itu ya luas saja, tapi tidak seberbahaya daripada serius seperti itu. Slide. Dalam kehidupan sehari-hari, apa yang kita perhatikan? Ya, tentu ini bisa anafilaktik. Ya, ini yang kita perhatikan betul setelah memberikan obat. Ya, ini bisa menurun tekanan darahnya. Bisa gangguan pernafasan, apalagi kalau terjadi edema laring. Bisa kelainan kulit sampai mengelupas, Nicole Kisain dan sebagainya, Stephen Johnson. Bisa juga bersifat sistemik, ya, pembesaran kelenjar getah bening, ada eosinofilia banyak, gangguan fungsi hati, sama protein urin. Ini yang terjadi pada drug hypersensitivity syndrome. Ada juga menyebabkan vaskulitis. Ini hal-hal yang patut sekali kita waspadai. Ya, jadi kalau kita menghadapi orang alergi obat, ada anafilaksis tidak, ada odema laring tidak, ada Stephen Johnson tidak, ada drug hypersensitivity drug, ini eosinofilnya tinggi biasanya, ada gangguan vaskulitis. Ya, ini hal-hal yang mesti diperhatikan. Slide. Ya, sekali lagi ini untuk mengingatkan, ini melalui IgE tadi, ini yang non-alergik, NSAID ini melalui enzimatik, NSAID bisa edema dan sebagainya, immediate reaction, semuanya immediate, penicillin, ini bisa menyebabkan airway obstruction, hipertensi, ya, diastesa, diarea, ya, bisa. Kalau kita temuin reaksi alergi yang akut, bisa sampai diarea, muntah dan sebagainya, ini bisa RES, plus, ya. Yang tipe 2 kita lihat penicillin trombositopenia hemolitik, yang tipe 3 vaskulitis, nefritis, yang tipe 4 AJIP, ya, sistemik ini, ya, granulocytosis pustulosis, eksempema pustulosis, ini juga pada, maaf, ya, internet kita terputus sebentar tadi, ya, baik, kita lihat di sini bisa ke renal dan kulit, ya, res dan ke liver, ya. Jadi perhatikan bisa bersifat macam-macam gejala. Baik, slide. Seandainya ini putus, biasanya koneksinya memang putus, mohon maaf. Slide. Ya, kenapa seorang itu bisa dapat alergi obat? Ada faktor host manusianya, biasanya tergantung umur, biasanya
anak-anak kecil atau orang tua itu jarang, seks kadang-kadang sedikit pada wanita, sering. Genetik faktor ini ada hal atap yang tadi PI konsep, asetilator itu adalah metabolisme obat dipakai di hati biasanya. Kalau metabolisme cepat mesti berlambat, yang lambat itu banyak alergi obat. Menyertai penyakit lain seperti EBV, HIV, asma, macamnya. HIV ini misalnya pada orang-orang HIV banyak yang alergi obat, exposure terhadap obat sebelumnya, atau multiple drug allergy syndrome. Orang-orang yang alergi lebih dari satu macam obat yang tidak berkaitan dengan rumus kimianya, ini kita waspadai merupakan faktor risiko untuk alergi obat. Slide. Juga obatnya sendiri. Kenapa penisilin lebih sering dari sini? Kemudian dosisnya, atau lamanya pemberian, atau seringnya pemberian. Administrasi, ya ternyata IV lebih sering daripada oral. Pemberian topikal juga bisa memberikan sensitasi. Cross sensitasi misalnya antara penisilin dengan cephalosporin. Ya. Slide. Ya. Nah, ini mengenai HLA. Sekarang mulai diselidiki apa peranan HLA. Ternyata ini berkaitan dengan alergi dengan suku-suku tertentu Eropa, makanya diteliti pada suku Han ini lebih sering misalnya pada alergi terhadap antikonvulsan dan sebagainya, sehingga pada orang-orang yang mendapat antikonvulsan, anti HIV, ya, vancomycin ada dicek HIV. Namun demikian karena frekuensinya jarang, ini dalam praktek sehari-hari menjadi tidak praktis. Tapi kalau diperlukan memang misalnya allopurinol, mau dapat allopurinol diperiksa HLA. Cuman di sini belum lazim, ya. Tapi ini bisa prediksi bahwa orang-orang dengan ini bisa mendapatkan alergi obat. Slide. Bagaimana kita diagnosis? Ya, slide. Biasa dimulai kita dengan anamnesis, ya ada suatu enda kuesioner, apakah dia mungkin alergi atau tidak, ya, atau kemungkinan alergi. Kalau kita curiga, lakukan skin test kalau bisa, ya. Kalau ada zatnya, ya, lakukan skin test negatif, ya. Anda belum yakin, Anda lakukan provokasi tes. Jadi kalau positif mungkin dia alergi obat. Ini adalah yang ketiga adalah drug provocation test. Kalau yang lain itu Anda ragu atau tidak meyakinkan. Slide. Ya. Apa yang dilihat daripada riwayat penyakit? Ya, mungkin riwayat penyakit merupakan satu-satunya jalan untuk mendapatkan diagnosis. Ya. Anda tanyakan bagaimana riwayat sebelumnya, ya, kemudian riwayat obat, riwayat all medication. Kadang-kadang obat itu tidak satu. Satu obat kadang-kadang berisi komponen-komponen yang lainnya. Kemudian ada tidak riwayat alergi dikeluarkan. Karena ini kadang-kadang menambah kekuatan untuk diagnosa alergi obat. Slide. Ya. Dalam praktik kita sering melakukan tes kulit, apakah seseorang itu alergi apa tidak. Ya. Kita mengenal tes tusuk, untuk pretest, tes intradermal, tes tempel yang ditempel, yang akan lihat, ya. Kemudian kita kalau nggak yakin, kita lakukan tes provokasi. Apa itu tes provokasi nanti akan dilihat. Apa tes in vitro yang kita juga belum lazim atau tidak ada di sini. Tes IgG spesifik, tes basophil, jadi basophil itu dirangsang dengan obat. Mediator rilisnya diukur, tes mediator triptonin misalnya. Tes lab line tes complement transformation test, composite transformation test. Slide. Ini adalah tes tusuk. Ya. Paling simpel, ya, ditusukkan saja dengan obat, mudah, aman, tapi kurang sensitif dan reaksinya cepat. Ini untuk reaksi alergi cepat, tidak untuk semua obat, ya, tapi untuk IgE mediated terutama, ya. Jadi hanya ditusuk. Ini dengan ini adalah intrakutan, ya, 0,02, jangan lebih. Ya, intradermal sehingga benjolannya itu sekitar 3 mm. Ini lebih sensitif, tapi lebih iritatif. Kalau positif belum tentu, jangan-jangan tidak konsentrasinya berlebihan. Sering menimbulkan reaksi palsu. Bisa menyebabkan anafilaksis, meskipun dia intrakutan bisa menyebabkan anafilaksis. Ya, dilakukannya di lengan bawah, ya, pembacaannya 5 ini nanti itu reaksi cepat, ya. Dia bereaksi cepat dalam 20 menit. Reaksi lambat dibaca, ini untuk reaksi tipe lambat. Ya, tipe 4 itu yang limfosit tadi dibaca 24 jam, 48, 72 jam. Ya.
Volume larutan disuntikan intrakutan jangan lebih dari 0,2 karena bisa dengan reaksi palsu. Slide. Yuk, ini reaksinya, apakah eritema, odema nanti ya, ukuran benjolan lebih dari 3 mm dibandingkan dengan kontrol. Kita harus ada kontrolnya, eritemanya bagaimana. Ya. Slide. Ini yang ditempel, ya, dibacain 1-2 hari. Ya. Ini untuk yang tipe 4 tadi, reaksi makulopapores, ya, dan sebagainya. Slide. Ini adalah contoh daripada intrakutan penisilin. Kalau kita, ini penisilin kita belum punya alergennya yang hasil metabolitnya. Kalau riwayatnya tidak ada alergi penisilin, skin testnya kita lihat jumlah kasusnya 600, bisa meskipun tidak ada riwayat penisilin, tesnya bisa positif. Skin test artinya 4% bisa positif meskipun reaksi negatif. Ini yang negatif skin test, kalau diberikan penisilin nggak ada reaksi sama sekali. Jadi kepercayaannya tinggi, negatif predictive value-nya tinggi sekali. Sebaliknya, kalau Anda punya riwayat alergi penisilin, ini dilakukan pada 726 kasus, ternyata 139 atau 19% itu positif. Namun demikian, kalau Anda mempunyai riwayat alergi penisilin, ya, meskipun ini tesnya negatif, ya, sebanyak 596, kalau diberikan penisilin, Anda mesti 7 orang bisa positif. Yang kecil sih, ya. Dari 7 di mana 596. 1% lebih sedikit. Kalau kita tidak ragu, artinya ragu-ragu kita mempunyai apakah punya negatif atau positif history. Nah, dilakukan 96 tes, positif 3, sebenarnya 3% bisa positif kalau Anda ragu-ragu. Pada 93 yang melakukan skin test, maka kejadian reaksi alergi 0. Jadi penting sekali negatif predictive value, Anda lebih yakin bahwa tidak akan negatif. Namun demikian, bahwa alergen mendapatkan alergen metabolisme di sini belum ada di negara kita. Slide. Ya, this skin testing for antibiotics. Ya, there are no validated diagnostic test. Jadi belum ada validasinya kalau kita melakukan skin test yang sehari-hari kita lakukan. Untuk IgE mediated, yang reaksi cepat, itu non-penicillin antibiotic. Skin test with non-irritating concentration of the penicillin, non-penicillin, ya, dilakukan pada 15 common antibiotik yang lain. Nanti akan kita lihat, negatif skin test result does not rule out possibility of immediate adhesion. Jadi meskipun negatif, ya, kita lakukan, tidak menjamin bahwa Anda tidak ada reaksi. Ya. Sebaliknya kalau positive test result drug concentration to non-irritating, Anda harus curiga, jangan-jangan memang ada spesifik IgE. Jadi negatif tidak menjamin, positif ya barangkali ada. Kira-kira begitu tafsirannya. Slide. Slide. Ya, ini adalah konsentrasinya yang dianjurkan, yang non-irritating. Ya. Jadi kalau Anda ada cefalosporin, sini lindamisin, sulfa, levofloxacin dan sebagainya, maka konsentrasinya harus cukup kecil sedemikian, ya, jangan full dose. Nah, ini pengencarannya bisa 10 kali sampai 1000 kali kalau bangsa levofloxacin misalnya. Ya. Bahkan ada kalau azithromycin maupun vancomycin bisa sampai 10.000 kali. Slide. Ya. Diagnosis alergi obat, sometimes bagi eksklusi, ya. Kita lihat nih, makanya kita sering tidak yakin, karena tadi negatif belum tentu, positif mungkin, maka kita melakukan namanya provokasi tes. Hanya provokasi tes tidak dilakukan pada anafilaksis, Stephen Johnson, dan TENS, apalagi hamil. Ya, slide. Slide. Halo. Nah, kita melakukan tes kontrol absenteeism, kita lihat di sini, ya. Kita bisa juga Anda mencari alternatif, tapi Anda akan muter-muter, tidak mencari solusi. Jadi kita, karena kita alergi amoxicillin, kita nyari-nyari obat-obat yang lain yang mungkin juga bisa alergi, ya. Atau kita memaksakan diri menyebabkan toleransi, ya, seperti pada desensitasi,
ya, sehingga timbul toleransi. Tapi yang kita lakukan yang sering adalah provokasi dengan obat yang tersangka. Ini akan membuktikan bahwa Anda memang alergi atau tidak. Right. Ya. Jadi membuktikan atau menyingkirkan kemungkinan alergi, cuman harus dilakukan berhati-hati dengan fasilitas resusitasi yang lengkap, juga mempertimbangkan risiko dan benefit daripada tes tersebut, tes provokasi. Slide. Manakala di situ tidak ada spesialis yang ngawasi, maka lebih baik kita avoid. Karena untuk melakukan provokasi, Anda harus berpengalaman dan oleh ahli. Ya, apalagi reaksinya berupa severe cutaneous allergic reaction, Stephen Johnson, penyakit autoimun atau sitotoksik, ya, atau keadaannya tidak stabil, ya, Anda harus lebih baik nggak lakukan. Anda lakukan drug testing. Kalau Anda memang Anda akan melakukan dengan beta lactam yang sering kita pakai cari. NSAID, misalnya Anda sakit rematik, tidak ada obat lain, atau Anda mau anestesi, ya, atau dengan radiokontras media, maka atau dengan kemoterapi, atau dengan monoclonal antibody, dan dalam keadaan stabil, maka Anda bisa lakukan drug testing oleh, sekali lagi, ada spesialis. Slide. Ya, ini bedanya sering suka disalah tukarkan. Grady challenge itu untuk diagnostik tadi, juga untuk terapeutik. Anda bisa lanjutkan kalau negatif, ya. At the time when the patient require immediate therapy with the drug. Jadi tes ini dilakukan manakala Anda memang mau melakukan terapi dengan obat tersebut. Ya. Sementara desensitasi jelas dia ada alergi, tidak ada obat lain, tidak ada alternatif, ya. Satu-satunya obatnya, maka Anda lakukan desensitasi. Biasanya IG mediated yang lazim. Slide. Terus, ya, ini tidak dimaksudkan untuk menimbulkan toleransi, sedangkan ini toleransi sementara. Kalau Anda hentikan, suatu hari dia alergi lagi. Kita mulai dengan dosis kecil sekali, 1/1000, sementara ini dosis 1/100, lalu 1/10. Ini intervalnya 30 menit, ya, BID, OD. Sementara ini cepat, tiap 15 menit, kadang-kadang 40 menit, ya. Jadi ini menimbulkan toleransi, ini tidak dimaksud untuk menimbulkan toleransi. Artinya kalau ini negatif, selanjutnya memang negatif. Kalau ini negatif, sementara dalam cara desensitasi, di stop, 2-3 hari, alergi lagi. Slide. Slide. Ya. Kalau negatif exclude, kalau negatif tidak. Ya. Oke, slide. Kapan dirujuk? Ya. Kapan kita praktek dalam merujuk? Kalau ada riwayat anafilaksis, DES, ECS, TENS, dan sebagainya, maka sebaiknya Anda dikonsul. Atau menggunakan beta lactam, kan kemudian hari kita akan menggunakan beta lactam. Atau penisilin merupakan satu-satunya. Inilah keadaan yang sebaiknya Anda konsultasikan ke konsultan alergi imunologi. Misal yang terakhir nih, pasien dengan HIV, sering kan kita pakai, apalagi CD4 kurang dari 200, menggunakan clotrimazole, Anda membutuhkan obat ini padahal Anda alergi, maka konsultasikanlah konsultan alergi imunologi. Slide. Apa nasihat saya untuk pasien-pasien kita? Dalam memberikan obat, Anda harus indikasi yang kuat. Ya. Apakah misalnya Anda memberikan vitamin D itu, kasih aja, atau vitamin C? Apakah kita ada indikasi memberikan? Harus indikasi kuat. Adakah riwayat alergi obat? Adakah kalau alergi obat ada obat alternatif? Hindari sensing yang tidak perlu, misalnya salep, antibiotik, dan sebagainya. Ingat kemungkinan reaksi anafilaktik pada orang atopi. Ini anafilaktik bisa pada alergi yang berat. Kalau alergi ringan, atopi ini nggak berpengaruh. Ini reaksi anafilaktik. Maka di tempat praktek Anda harus sedia selalu keadaan-keadaan yang menyebabkan obat-obat anti anafilaksis. Uji kulit kalau Anda ragu-ragu, pemberian antihistamin dan steroid ini dulu dilakukan, ini terutama untuk orang-orang yang alergi radiokontras. Tapi untuk biasa tidak dianjurkan karena bisa menutupi reaksi alergi. Sedia payung sebelum hujan. Anda bersiap-siap bahwa obat itu bermata dua, saya katakan tadi, ya bisa menyebabkan informasi kepada pasien menjadi penting. Penyuluhan, ya pentingnya dapat obat ini kepada pasien. Kalau dia ada alergi beri surat keterangan, catat pada status di luar dan kartu berobat. Kenapa?
Kalau Anda kebetulan berhalangan praktek digantikan oleh teman Anda tidak menulis pada status atau di kulit luar status atau kartu berobat, maka teman Anda bisa ketempuan. Ya, slide. Ya, barangkali kita lihat di sini, kita pencegahan lain kalau dia pasien pernah anafilaksis, misalnya Anda kadang-kadang memberikan adrenalin dibawa kemanapun. Kalau reaksi pasien itu berulang kali, ini terutama pada orang sengatan serangga, alergi makanan, kita tidak tahu. Alergi obat kalau kadang-kadang kurang ini. Atau diberikan gelang, penanda, atau diberikan kartu. Ini yang kita lakukan di divisi alergi imunologi, bahwa pasien dengan itu diberikan pengingat. Jadi sebelum dokter menuliskan resep, tunjukkan kepada dokter berikutnya. Slide. Saya rasa sekian, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda sekalian. Terima kasih.